Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Dari kemarin banyak dari kalian request HP gaming harganya sejutaan yang bener-bener gaming. Nah, itu saya komennya tuh semua gitu ya. Karena sebelumnya saya pernah bahas untuk HP yang murah yaitu dari keluarga Redmi atau Xiaomi. Terus terakhir kemarin bahas Vivo Y33s itu. Terus bahas Oppo One A16 kalau nggak salah, terus bahas tab Huawei. Nah, banyak dari kalian, bang kok kontennya gini-gini aja sih, adakah HP yang emang jago banget, jago gaming tentunya, terus kameranya juga oke, dan yang penting bisa pakai kartu 4G tentunya, karena keberlakuan blokir ini pasti harus bisa pakai kartu 4G, dan yang penting itu kuat gaming. Dan saya sempat nyari di Shopee dan nemu ini. Ini HP gaming sih ya, HP gaming. Terus dulu harganya kalau nggak salah lumayan tinggi. Sekarang harganya di bawah 2 jutaan, tepatnya di mulai 1,2 juta ya. Nah, kalian pasti penasaran apa HP-nya? Kita langsung aja ya unboxing produknya. Kita lihat sellernya niat nggak ngirim produknya, karena HP gini itu biasanya seller nggak niat ngirim. Oke, kita langsung aja unboxing produknya. Moga bagus produknya ya. Kita testing gaming ntar. Nah, saya pindahkan dulu kameranya ke atas. Oke, kita sudah di meja unboxing ya. Kita langsung aja unboxing produknya. Udah lama banget sih nggak unboxing HP gaming yang beneran gaming ya. Oke, dapat adapter charger dari Robot. Nah, ini sih masih mending ya, bukan KW gitu, tapi ini brand dari Indonesia kalau nggak salah ya. Dengan output ini adalah 5 volt 1000 mAh. Bukan mAh, 1000 mAh. Ya cukup lah buat nyarger ya, tapi kalau saya sarankan sih beli charger yang originalnya. Apa ini? Oke, udah kelihatan nggak? Cakep sih ya. Ini harganya sebelum hidupkan HP-nya 1,2 sampai 1,6. Udah kelihatan ya, Sony Xperia XZ3 like new. Ini kalian bisa beli ya, harga yang termurah yang Shadow tebal itu dari 1,250, dan yang paling oke no Shadow itu harganya 1,6 juta. Oke, nah kita lihat aja ya gimana produknya ini. Oke, sebelum lanjut, ini kita lihat dulu. Ini sudah melengkung gitu ya. Kalau kalian nggak punya budget smartphone yang harga 1,6, pengen rasa flagship ya, ini jawabannya. Nah, sudah melengkung. Kita lihat lagi. Ada tombol shutter kamera, ada tombol power, volume up, volume down. Di sini ada garis antena, di sini ada lubang mikrofon, dan di sini buat SIM tray-nya. Ini ya SIM tray, micro SD sama SIM tray 1. Kalau HP flagship itu cuma single SIM aja. Terus di sini ada garis antena lagi. Dan di bagian bawah sini ada lubang mikrofon, ada lubang charger USB tipe C. Kalau ini sih saya lihat sih sudah sering dipakai ya, karena sedikit lecet-lecet ya, wajar HP bekas. Dan di bagian belakang sini ada fingerprint, ada satu kamera, ada LED flash. Dan di bagian depan ada kamera, ada gini, earpiece. Ini ada tulisan Sony. Kayak gini ya. Kita coba hidupkan smartphone-nya. Sony. Oke, balik lagi dengan Gadget Max di sini, dan ini adalah smartphone yang harga sejutaan tapi rasa 10 jutaan. Ini beneran banget rasa 10 jutaan ya, karena kemarin saya pernah unboxing Exxon yang terbaru itu yang 30 Ultra, itu rasa layarnya itu kayak gini. Terus saya pernah unboxing juga yang Legion, ya rasanya kayak gini. Nah, jadi saya bisa simpulkan HP ini kayak 10 jutaan ya. Ya emang sih harga baru itu emang di atas 10 jutaan, tepatnya 13 juta. Nah, sekarang kalian bisa beli nih versi SoftBank, itu harganya cuma 1,2 sampai 1,6 juta tergantung kondisinya. Nah, kalau saya pakai sentuh ini juga enak banget, dan desainnya ini juga sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5, jadi jangan takut untuk gores-goresan. Depan belakang ini aman. Nah, untuk depannya ini saya seneng banget desainnya ya, layarnya bisa dilihat ini ada lengkung-lengkungan gitu ya. Saya jelasin lagi ini.
Nih ya. Nih, kalau HP mahal tuh emang wajibnya gini. Nah, kalau kalian beli HP mahal pasti gini bentuk layarnya. Ya kecuali iPhone sih. Nah, kalau bagian belakang ini sini standar banget satu kamera aja. Dan ini HP keluaran tahun 2018. Ya wajar sih ya. Dan fingerprintnya ini agak mainstream ya. Mesti kameranya di atas sedikit dan fingerprintnya bisa maju dikit sini. Dan karena saya biasa bilang begitu karena kalau saya pakai fingerprintnya ini kadang-kadang ke sini sentuhnya. Kalau sini itu agak aneh. Nih. Jadi tangan kita harus nekuk seperti ini. Jadi kurang nyaman sih. Tapi ya untuk overall fingerprintnya ini lumayan cepat. Nih. Ini sekitar 0,5 detik sih. Ya kayak itu ya. Nah, kalau kita masuk ke dalamnya, ini ya tampilan dalamnya, dan di sini masih ada bloatware gitu ya. Tapi sini sudah saya nonaktifkan, sama saya sudah hapus-hapus juga. Nah, ini kayak tulisan Jepang nih ya nih. Yang ini bisa dihapus. Kalau ini kita tekan, dihapus bisa juga. Ini juga masih ada ya. Argen News nih udah nonaktifkan aja. Ini kayak nah nih ya, kayak gempa bumi gitu ya. Jadi kalau di sana tuh sistemnya tuh udah sinkron semua gitu. Jadi ya lebih aman sih. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kita langsung aja ya menggunakan aplikasi AIDA. Tapi sebelum ke AIDA kita ke setelan aja. Ini tentang ponselnya. Ini waktu aktifnya ya, baru aktif juga. Versi Androidnya sudah Android 10, jadi nggak jadi jadul amat. Ini sudah Android terbarunya ya, nggak ada updatean lagi sih. Tapi Android 10 sih udah lumayan banget ya. Oke. Dan ini emailnya belum kebaca ya. Dari sellernya sih bilangnya harus ngirim emailnya ke pesannya. Nanti saya sudah kirimkan. Mungkin di akhir video kalau sudah dibalas, mungkin ini sudah aktif ya. Ini masih belum aktif sih kartunya. Kalau sekarang gitu ya, ada garansi email. Kalau dulu kan garansi unit, sekarang ada garansi email. Karena ini sellernya katanya sih dia nginjek tuh bayar sekitar dari 100.000 sampai 300.000 buat injek emailnya. Kebayang nggak bisa gitu ya. Sekarang sih ada aja ya bisa diinjek email gitu ya. Tapi garansinya cuma setahun dan nanti bakalan diperpanjang lagi. Saya sih apa benar seperti itu ya. Kalau kalian tahu informasi tentang email gitu silahkan komen di bawah ya, apakah bisa diinjek, apakah emang ada masa berlakunya. Karena sih sellernya bilang cuma setahun, nanti kalau kenapa hubungi aja. Ya kalau sellernya masih jualan, kalau nggak jualan lagi kan susah banget. Jadi sih resikonya beli HP ini ya. Cuma ya untuk layar dan lain-lain sih udah oke banget. Nah, kita langsung aja menggunakan aplikasi AIDA buat di sini cek hardware dan softwarenya ya. Oke. Ini RAM-nya 4GB sama internalnya 64GB ya. Ini yang saya demen dari HP ini adalah menggunakan Snapdragon 845. Ini adalah termasuk monster ya di zamannya. Dan sampai sekarang pun masih bisa lah bertanding dengan HP-HP yang harganya mid-range. Ini menggunakan Snapdragon 845 dengan arsitekturnya adalah 4X Qualcomm Kryo 385 Silver dengan maksimal clock speed di 1,7 GHz sama 4X Qualcomm Kryo 385 dengan maksimal clock speednya di 2,8 GHz. Pabrikasinya ini keren banget, 10 nanometer kan. Ini kalau kalian pakai seharian sih udah cukup banget ya. Ini cakep juga. Dan di sini menggunakan Adreno 630. Ntar kita tes game ya apakah kuat apa tidak. Nah, untuk layar ini layar nih spesial banget dari Sony XZ3 ini yang kalian gak bakalan nemuin di HP manapun dengan harga segini. Ini menggunakan tipe POLED dengan SDR BT2020 ya. Layarnya ini 6 inch. Nah, ini bisa dilihat 6 inch ya. Cakep banget loh. Ini PPI-nya ini gede banget, atau pixelnya ini adalah 538 ppi. Nih. Keren sih ini. Dan ini layarnya sudah Corning Gorilla Glass ya. Tadi sudah saya bilang ya, Corning Gorilla Glass 5. Jadi ini sudah cakep banget. Untuk dipandang di mata itu pokoknya nggak bakalan kecewa lah kalian beli ini. Pokoknya kalian megang HP 10 jutaan, megang ini tuh sama rasanya untuk layarnya. Nah, kita cek yang lain ya. Di sini untuk baterainya masih kecil di 3200 mAh. Ya, 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 ya,
Di sini kamera belakangnya, ini spesial banget kamera belakangnya. Kamera belakangnya adalah 21 megapiksel, terus kamera depannya adalah 13 megapiksel. Untuk hasil kameranya jangan diragukan lagi ya, untuk kualitas Sony itu cakep banget. Dan di sini saya sudah install juga buat sensor boxnya. Ini ada sensor giroskopnya. Cuma di sini nggak ada sensor orientasi ya. Mesti sih HP-HP Jepang tuh lengkap, ini kok nggak ada ya. Tapi sensor tekanan malah ada. Nah kayak gitu ya untuk sensornya. Nah selanjutnya kita cek buat Antutu benchmarknya. Ini 200 ribuan. Kayak Vivo Y33s kemarin ya hasil Antutunya. Ini ya, CPU-nya 73.000, terus GPU-nya 88.000, memorinya 37.000, UX-nya 47 ribuan. Nah ini udah 10 sentuhan. Seperti itu ya. Dan ini juga sudah ada NFC-nya, jadi sudah paket komplit banget sih ya. Nih, NFC didukung. Oke. Kita coba tes GPU Max Benchmark, habis itu kita tes game FF sama game PUBG Mobile. Nah, ini dia skornya ya, di 1 juta. Masih skor segini sih enak nih pakai main game ya. Ntar kita tes ya game PUBG sama game FF. Nih, bisa dilihat FPS-nya. Lancar kan? Kayak HP mahal. Nih. Walaupun jadul sih. Oh, kita langsung aja tes game. Pertama game FF lah. Di sini saya pakai game FF yang biasa aja ya. Yang Max sih kadang-kadang error ya. Banyak gininya tuh belum maksimal lah. Ini FF yang biasa aja. Oke, untuk settingannya rata kanan semua. Oke, mulai. Udah masuk ke game FF. Ini bertempur dengan gaya pokoknya. Lumayan juga ya, cakep ya. Ini karena speknya oke, terus layarnya juga cakep, VOLED. Jadi untuk bermain game, pasti cakep banget. Ya cuma boros di baterai sih pasti. Nih, cakep kan tampilannya ya. Ada musuh depan. Kita kesini aja. Aduh. Nggak lihat tuh musuhnya. Aduh. Kemana tuh? Gak kelihatan dia. Kayak ngebug gitu ya. Dia masuk ke sana. Oh gitu. Bisa gitu ya? Kok bisa gitu sih game FF? Misalnya nggak bisa tembus pintu, kok dia bisa tembus tembok? Ini salah nih. Mana di? Hilang dia. Kok bisa tembus gitu ya? Naik motor. Nggak bisa, tadi kok bisa tembus dia? Wah, pasti gini tuh. Bug. Ini nggak bisa tembus gitu. Ini asli sih enak ya. Nih. Ini udah kayak maksimal banget grafisnya. Cakep sih ini. Oke, untuk game FF sih sudah jos banget ya. Kita lanjut buat tes game PUBG Mobile. Sudah masuk ke game PUBG Mobile. Dan untuk settingan grafisnya, kita dapat settingan di smooth extreme dan mentok di SDA Ultra. Nih ya. Ini SD Ultra. Dan kita pakai movie.
Oke. Dan di sini kita hidupkan buat giroskopnya, always on. Ini tampilannya ya. Keren banget sih tampilannya nih. Nih. Ini saya nggak gameplay ya, karena untuk main game sih lumayan enak nih. Saya cuma ngeliatin ini aja. Ini kita tes giroskopnya. Nih, lancar semua, nggak ada masalah. Nih, cakep. Mungkin saya nanti review buat tes game Genshin Impact ya, karena filenya gede banget. Jadi saya nggak tes langsung. Nih, cakep. Nih, kalau kalian beli HP mid-range nggak bakalan dapet settingan seperti ini. Oke, kita langsung aja tes kamera dari smartphone ini. Nah, ini sudah masuk ke UI kameranya ya, dan menurut saya sih kameranya nih, ini keren banget sih sumpah. Oke, kita masuk ke settingnya. Nih, untuk kameranya di sini mentoknya di 19 megapiksel ya. Nih, tapi sih enaknya pakai 17 megapiksel udah lumayan banget sih. Nih seperti ini. Kalau di videonya ini sudah ada ultra steady-nya. Ini ada anak saya lagi main smartphone di bawah. Ada ultra steady nih, steady shot. Nah, untuk hasilnya, biar kalian nggak penasaran, hasil kamera itu seperti ini. Oke, ini adalah rekaman dari Sony XZ3 dan bisa dilihat hasilnya gimana ya. Ini rekamannya di full SD aja. Ntar kita tes di 4K ya gimana hasilnya. Kalau pakai jalan tentunya ini rasa HP mahal. Ini nggak pakai Ace kalau nggak salah ya. Kalau ini pakai OIS. Kalau Ace itu biasanya lebih goncang. Kalau ini lebih oke sih hasilnya. Coba pakai jalan ya. Stabil banget. Stabil sumpah. Ini awannya seperti ini. Kalau kita tes fokusnya, cepat banget. Ini kalau nggak salah saya review HP 5 jutaan baru gini hasilnya. Kemarin Oppo Reno 6 atau enggak ZTE Axon yang 10 jutaan baru gini hasil kameranya. Cepet banget sih sumpah, keren. Kita coba tes 4K-nya ya. Oke, ini adalah perekaman di 4K. Gimana menurut kalian hasilnya? Kita coba fokusnya ya. Hampir sama cepatnya. Kita coba pakai jalan. Wah, ini steady juga. Untuk hasilnya lumayan oke juga nih. Cakep. Kita coba tes kamera depannya. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Sony XZ3. Ya, kamera depannya sih 13 megapikselnya ya standar aja sih ya. Kita coba sini. Kita coba pakai jalan. Dan ya standar aja sih untuk kamera depannya, tapi untuk kamera belakangnya sih cakep banget. Gak bakalan kecewa kalian beli produk ini. Untuk pakai buat vlogging, buat kerja masih bisa banget. Oke, cakep. Kita coba ini. Ya sih masih nggak kelihatan awannya ya. Tapi overall oke.
Oke, itu dia testing gaming, testing kameranya. Gimana menurut kalian hasilnya? Cakep banget ya. Dan untuk layar ini sudah keren banget sumpah. Kalau kalian pengen ngerasain HP kedua kalian punya fitur flagship, ya ini jawabannya. Saya sarankan kalian beli HP ini, tapi kalian sudah punya HP yang resmi. Karena HP begini tuh takutnya rusak tiba-tiba atau nggak sinyalnya hilang tiba-tiba. Karena ini HP dari Jepang yang dibeli oleh seller-seller Indonesia buat dijual lagi. Kalau dulu sih ini laris banget ya. Dan ini juga ada getaran gitu. Kalau kalian pakai ini itu nonton, dia bakalan ada kayak getaran gitu ya. Tapi ini sudah cakep banget sih sumpah. Ini cocoknya jadi HP kedua, bukan HP utama. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Kalau kalian pengen beli produknya, langsung aja cek di link deskripsi. Sampai jumpa di video lainnya. Kalau kalian punya saran unboxing HP apa lagi, silahkan komen di bawah. Nanti saya unboxing. Oke.